Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Naura Saraswati dengan nomor NIM 26040120 dari kelompok 2 Praktikum Oseanografi Ilmu Kelautan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan data praktikum oseanografi terkait modul gelombang menggunakan software Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita buka tampilan dari Microsoft Excel-nya. Oke, di sini sudah disajikan data, yaitu sebanyak 200 data dari masing-masing tinggi puncak, tinggi lembah, dan periode. Oke, pada pengolahan data kali ini, kita akan melakukan suatu perhitungan dan akan membuat grafik regresi gelombang dari perhitungan yang akan kita lakukan. Oke, jadi di sini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai tinggi gelombang dan juga periode. Jadi pengertian tinggi gelombang itu sendiri yaitu jarak antara tinggi puncak gelombang dengan tinggi lembah gelombang. Dan juga untuk periode sendiri pengertiannya yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk suatu gelombang. Oke, pada data ini masing-masing data tinggi puncak, tinggi lembah, dan periode sudah ditambahkan 3 digit nomor terakhir dari NIM saya. Jadi sudah saya tambahkan 0,15. Oke, langsung saja pada perhitungan yang pertama yaitu kita menentukan tinggi gelombang. Nah, cara menentukan tinggi gelombang itu sendiri dari selisih antara tinggi puncak dan tinggi lembah. Langsung saja, di sini kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan kurung buka dari B2 dikurang dengan C2 tutup kurung dan enter. Oke, di sini sudah ada ditemukan yaitu 15 tinggi gelombang untuk data yang ini. Kemudian langsung saja kita drag ke bawah. Sampai data yang ke 200. Oke, di sini sudah terlihat tinggi gelombangnya. Selanjutnya karena ini datanya belum tersusun rapi, jadi mari kita susun terlebih dahulu. Caranya kita blok semua datanya. Kemudian kita pilih sort and filter, dan di bagian custom sort ini, tepatnya di kolom, oke ini sudah benar, kita pilih tinggi gelombang, dan pada ordernya largest to smallest. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini datanya sudah tersusun dengan rapi dari yang paling largest ya sampai ke smallest, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, tapi di sini bagian nomornya masih acak ya, belum terurut dengan rapi. Selanjutnya mari kita urutkan terlebih dahulu dengan cara memblok dari nomor ini sampai ke data yang 200. Oke, kemudian pilih sort and filter. Kemudian kita pilih sort smallest to largest. Kita pilih continue with the current selection dan sort. Oke, di sini sudah tersusun dengan rapi mulai dari nomor sampai seluruh datanya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan yaitu menghitung jumlah dari tinggi gelombang dan juga periode. Oke. Cara menghitung jumlah dari tinggi gelombang ini dengan menjumlahkan seluruh data dari tinggi gelombang dari nomor 1 sampai nomor 200. Oke, langsung saja di sini kita menggunakan rumus sum. Oke, sum dari D2 sampai D201. Oke, kemudian kita enter. Oke, kemudian kita cari jumlah periode gelombang, caranya sama, yaitu sama dengan sum dari data yang pertama, E2 sampai E201. Tutup kurung, kemudian enter. Oke, setelah kita menghitung jumlah dari tinggi gelombang dan periode, selanjutnya kita menentukan H dan T minimal. Oke. Untuk H dan T minimal ini, kita akan menghitung tinggi gelombang dan periode gelombang minimalnya. Dengan cara kita mengambil data hanya 10% dari total jumlah data kita. Jadi kita ambil hanya 10% dari 200. Jadi kurang lebih sekitar 20 data saja yang kita ambil. Oke, langsung saja di sini kita menggunakan rumus average ya. Langsung saja sama dengan
average, kurung buka, dan data pertama yaitu D2 sampai data yang ke-20, D21. Tutup kurung, kemudian enter. Oke, kemudian bagian periode juga sama dengan average, kemudian kurung buka, E2 sampai E21. Kemudian tutup kurung dan enter. Oke, di sini sudah diketahui masing-masing H dan T minimal untuk tinggi gelombang dan juga periode. Selanjutnya kita mencari H dan T signifikan. Oke, pada H dan T signifikan ini kita hanya memerlukan 33% data dari data keseluruhan. Jadi kurang lebih kita memerlukan 66 data saja. Caranya sama, menggunakan average, yaitu sama dengan average, kemudian kurung buka, dari data yang pertama yaitu D2 sampai D66. Oke, D67 ya di sini karena tadi dimulai dari kolom yang kedua. Oke, kemudian kita enter. Caranya sama untuk mencari periodenya, yaitu sama dengan average, kurung buka, dari E2 sampai E67. Kemudian tutup kurung, enter. Oke, setelah kita mengetahui H dan T minimal dan signifikan, kita juga mencari dari H dan T maksimalnya. Maksimal. Oke, untuk H dan T maksimal kita menggunakan 100% dari keseluruhan data yang kita peroleh. Jadi kita menggunakan seluruh data yaitu 200 datanya. Menggunakan rumus yang sama yaitu average sama dengan average data yang pertama yaitu D2 sampai data yang terakhir D201. Oke. Tutup kurung, enter. Kemudian H dan T maksimalnya juga sama dengan average, kurung buka, dari E2 sampai E201. Tutup kurung, enter. Oke, setelah itu kita akan menentukan korelasinya. Oke. Korelasi dari tinggi gelombang dan periode. Kita menggunakan rumus Corel, yaitu langsung saja sama dengan Corel, kurung buka, D2 sampai D201, titik 2, E2 sampai E201. Oke, kurung tutup, kemudian enter. Oke, di sini sudah diperoleh yaitu 0,2788 sekian. Oke, setelah kita menentukan atau menemukan seluruh perhitungan ini, selanjutnya kita membuat grafik regresi gelombang. Caranya yaitu kita klik bar insert, kemudian pada bagian chart kita pilih bagian insert scatter. Kita pilih scatter ini, oke, sehingga muncul kotak putih polos yang kita belum masukkan datanya. Lanjut saja kita masukkan data, caranya yaitu kita klik kanan, kemudian select data. Oke, pada bagian legend entries ini kita add, dan bagian series name-nya kita namakan regresi gelombang. Oke, kita hapus. Regresi gelombang. Oke, pada bagian series X value-nya kita pilih periode. Oke, di sini kita drag sampai bawah. Oke, sudah. Kemudian series Y value-nya kita ganti menjadi tinggi gelombang. Oke, kita drag sampai bawah juga. Oke, sudah selesai. Kemudian kita enter. Dan kita klik OK. Oke, di sini sudah ada titik-titik di mana titik-titik ini menjelaskan dari data yang kita masukkan tadi, periode dan tinggi gelombang. Selanjutnya kita pada bagian plus ini kita klik, kemudian kita checklist bagian axis titles dan legend. Oke, di sini kita ganti namanya di bagian horizontal. Kita ganti menjadi periode gelombang. Dan pada bagian vertikal ini kita ganti menjadi tinggi gelombang.
Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita beli trendline. Caranya yaitu kita add chart element, kemudian pilih trendline, dan kita pilih linear. Oke, di sini sudah ada garis putus-putus warna biru. Ini merupakan trendline dari grafik regresi gelombang ini. Selanjutnya kita klik 2 kali, sehingga muncul format trendline seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, dan kita checklist pada bagian display equation on chart dan display R-squared value on chart. Oke. Sehingga muncul persamaan garis seperti ini. Ini merupakan keterangan atau persamaan garis dari trendline itu sendiri. Oke, kemudian pada judul kita ganti jadi grafik regresi gelombang. Oke. Jadi di sini kita sudah melakukan 2 perhitungan atau 2 kali pengolahan data. Yang pertama kita menghitung dari pertama itu tinggi gelombang, kemudian jumlah tinggi gelombang periode, H dan T minimal, H dan T signifikan, dan H dan T maksimal juga korelasi. Selanjutnya kita membuat grafik regresi gelombang dan data-data yang kita hitung tadi. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf juga apabila banyak kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.